kita membutuhkan sebuah modul atau perantara belajar atau media belajar anti galau. Oke, contohnya nih, lihat kita bagaimana demonstrasi praktikum yang dilakukan oleh anak-anak Tunas Harapan nih, ya, Saudara Hilal dan Alif Maksumah, ya. Channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like, Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nuri saja. Kali ini kita coba melihat hasil observasi, hasil penelitian mengenai pembelajaran jarak jauh melalui handphone atau smartphone kita. Ya, saya memberi judul adalah mendesain pembelajaran jarak jauh menggunakan HP sebagai media belajar di luar sekolah guna mengantisipasi penularan wabah corona yang sekarang ini sedang marak-maraknya di dunia. Ya. Kenapa hari ini kita diliburkan hingga tanggal 16 mendatang? Tanggal 16 sampai tanggal 21 mendatang, karena untuk menghindari penularan wabah corona di sekitar kita. Maka dari itu kita butuh solusi bagaimana untuk belajar di rumah kita masing-masing. Ya, selain daripada itu, gaya hidup di zaman sekarang ini menuntut serba praktis, ya. Jadi segala sesuatu menginginkan serba cepat dan ya. Jadi kita mengetahui bahwa sebagian besar siswa itu memiliki mobilitas yang tinggi di luar sekolah. Di antaranya bermain, kemudian dia membantu ke sawah dengan orang tuanya, kemudian membantu berdagang di pasar, serta mencari makanan ternak di ladang-ladang atau di hutan-hutan untuk keperluan ladang dan ternak orang tua mereka. Kemudian juga di saat kita sedang PI 2,5 bulan sampai 3 bulan, mereka tidak mengikuti pelajaran di sekolah, dan ini tentunya membutuhkan cara atau solusi untuk mereka bisa belajar dimanapun berada. Nah, pada keadaan ini nih biasanya anak-anak jarang sekali membuka buku karena mereka bekerja atau mereka sedang praktek, ya, tidak mungkin membawa buku. Bahkan kadang di luar kota mereka itu enggan membawa buku, sehingga mereka bisa belajar dimanapun menggunakan smartphone mereka, karena smartphone mereka selalu melekat dengan mereka. Ya, bagaimana agar modul yang diberikan oleh guru, ya, untuk bisa dibuka mereka saat di rumah atau di tempat-tempat yang lain, di mobil, di pasar, di ladang, di sawah, atau dimanapun, ya, selama ada wifi tentunya, selama ada internet, ya. Nah, selain itu juga modul yang diberikan oleh guru kepada siswa itu memiliki kelemahan. Ya, diantaranya adalah tidak semua siswa mampu mencerna bahasa tulis dengan baik dan benar. Tidak semua siswa menyukai bahasa tulis, ya, karena memang mereka sudah kenal gadget sejak dini, ya, sejak awal, sejak anak-anak, sehingga sekarang mereka menyukai bahasa-bahasa gambar, ya, simbol-simbol, ya, seperti meme dan lain sebagainya. Ya, itu akan membuat mereka lebih tertantang dan lebih mudah memahami sesuatu dibandingkan hanya dengan bahasa tulis dengan kalimat-kalimat tertentu. Nah, jadi itulah yang terjadi kepada siswa apabila dia tidak menyukai bahasa tulis, padahal guru hanya memberikan bahasa tulis. Sehingga kita membutuhkan solusi lain, bagaimana mereka tidak jenuh dalam menulis dan mereka memahami apa maksud yang diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, ini adalah dilema, ya, selera belajar mereka menjadi turun akibat kita memaksakan diri kepada mereka hanya untuk belajar bahasa tulis, ya. Maka dari itu kita membutuhkan konten yang menarik bagi mereka sehingga mereka tetap belajar, memahami apa yang kita berikan, ilmu yang kita transfer kepada mereka dalam bentuk lain,
tentunya yang tidak membuat mereka jenuh, dan mereka tidak harus membuka modul, dan mereka bisa tetap belajar ya, dan juga bahkan bisa tetap ulangan dan tugas-tugas yang lain. Mari kita identifikasi ya. Kita membutuhkan sebuah modul atau perantara belajar atau media belajar yang anti galau. Tentunya modul yang bagaimana? Modul yang praktis ya. Ya, ingat waktu dulu ya kita belajar dengan buku tulis seperti ini ya, buku lecas namanya. Ya. Bagaimana modul itu supaya bisa bicara tanpa harus kita membaca ya. Jadi kita bisa mendengarkan lewat telinga kita tanpa mata kita harus melihat. Kemudian modul itu mudah dibawa ya, tidak seperti buku jarang dibawa ketika kita bepergian di mobil dimanapun, kita jarang membuka buku, kita jarang membawa buku, atau apalagi di sawah ya, apalagi di pasar ya. Dan modul itu syaratnya adalah dibaca di mana-mana, bisa dibuka dibaca di mana-mana ya. Oke, dan selanjutnya adalah anti cuaca ya. Kalau buku dibuka 1 jam nanti dia langsung disimpan dan juga dia basah, tidak bisa digunakan ya, sekena air selesai sudah. Tapi kalau HP ya kalau modul yang kita butuhkan adalah anti cuaca dimanapun ya, malam, siang, oke, dimanapun tempat bisa dipakai ya, selalu ada. Nah ini selalu ada. Jadi hal yang sahabat kita itu ya, selain pakaian yang biasa kita bawa, selalu adalah modul yang tertentu yang biasa kita bawa tentunya. Apakah buku? Jawabannya tentu tidak ya kan. Jawaban yang mungkin adalah HP kita dimanapun kita berada, selalu ikut seperti celana kita. Di mana ada celana, di dalamnya ada HP. Luar biasa. Satu lagi adalah ulangan jarak jauh ya, dari manapun Anda bisa belajar menggunakan media itu. Oke. Next guys. Oke. Jadi simpulannya adalah mari kita ubah modul kita atau kita menggunakan HP kita ya. Perbandingannya adalah ya, membutuhkan tas kalau buku ya, kalau HP tidak ya. Buku tidak praktis ya, tidak praktis, HP selalu praktis. Kemudian sukar dibaca saat listrik padam, kalau HP malah dia bisa menyala dan akhirnya bisa dia menyinari sekitarnya ya, dengan catatan sudah dicatat ya. Ya, berupa tulisan dan gambar kalau buku, sementara HP tulisan, gambar, suara, visual dan auditori. Oke, lanjut ya. Nah, gambarnya seperti itulah ya. Oke, nah kita bisa lihat. Jadul nih ketika kita belajar lilin, patromak, menggunakan lampu. Aduh, luar biasa ya, ketika listrik padam repot. Kalau HP, tinggal klik dia nyala sendiri. Luar biasa. Ya, buku tidak praktis tuh, lihat caranya ya. Buku harus ada meja ya, kursi juga bermeja ya, butuh tataan. Kalau HP tidak butuh, hanya pegang tangan, dia bisa baca semuanya dan bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian ini membutuhkan tas yang tidak ya. Bagaimana agar siswa yang PI dan siswa yang tidak sekolah atau sekarang ini sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh bisa tetap belajar, dan dia bisa tetap ulang harian, dan dia tetap bisa menikmati ilmu-ilmu yang kita transfer kepada mereka. Ya, bagaimana cara membuatnya, sejauh mana efektivitasnya kita akan coba ya dalam penelitian ini. Ya, jadi semua media itu kita masukkan dalam sebuah buku, dalam sebuah modul kita yang namanya mobile box ya, mobile box buku berjalan, yaitu HP atau smartphone kita. Luar biasa. Oke, zaman now. Oke, metodologinya bagaimana caranya, yaitu bahan materi kita masukkan, entah video, rekaman suara atau gambar atau tulisan ya, atau demonstrasi atau praktikum atau melalui TV, atau mungkin langsung aja di share link videonya ya dari YouTube ya, atau kita rekaman sendiri seperti artis, langsung kita masukkan di dalam laptop kita untuk diolah, atau di HP kita langsung diolah menggunakan KineMaster atau Movie Maker, diedit lah biar tampilannya menarik ya, dipotong-potong, sing ora penting dipotong ya, sing salah dipotong, sing goyokno jangan dipotong supaya tetap ceria ya gitu. Jadi entah video, entah musik ya, dubbing musik tambah video biar asik begitu. Nah, kemudian di format factory supaya dia bisa masuk ke HP dengan bentuk MP4 ya, seperti itu. Yang movie-movie itu yang API dijadikan MP4 supaya bisa masuk HP. Kemudian masuklah dia ke HP, terus diupload di YouTube ya. Oke, kita udah coba nih ya.
Ya sebelum kita mengupload ya tentunya kita uji coba dulu ya sejauh mana sih modul ini memiliki peran kepada mereka ya. Kita coba supaya ini bukan dari suara saya atau bukan dari canda saya atau bukan dari mulut saya, tetapi kita coba lihat hasil daripada uji cobanya. Ting dong. Nah, media. Nah, ini dia. Keren kadang-kadang ya. Ini siswa bisa melihat berulang-ulang, kemudian menerangkan kamu tidak paham. Sebulan terangan 1 kali lagi, gurunya nanti marah-marah ya karena capek sudah. Oke ya, lanjut. Nah, kalau HP tidak oke, juga HP ini bisa kemudian durasi waktu bisa kita atur ya. Ulangan bagi siswa jarak jauh, ulangan bagi siswa yang PI, ulangan bagi siswa yang sekarang ini mungkin sedang tidak di sekolah ya. Oke, contohnya ini nih, lihat kita bagaimana demonstrasi praktikum yang dilakukan oleh anak-anak Tunas Harapan ya, Saudara Hilal dan Alif Maksuma ya. Waktu itu dia sedang mencari dia praktikum menentukan kecepatan lontaran air yang keluar dari mulut pipa ya dengan kedalaman tertentu ya. Ingat ini ya, ini mahasiswa kita yang luar biasa ya. Sekarang ini Mas Hilal sudah kerja di Pertamina Indramayu ya, dan Mbak Alif ini kerja di Astra, di Asal Udah Motor atau kalau enggak di Forman ya. Oh ya, dulu dia lanjut ke Forman, kemudian langsung kerja di Astra Udah Motor ya. Dua-duanya sekarang masih single dan sudah sukses, luar biasa ya, luar biasa. Oke, lanjut. Nah, ini juga salah satu siswa Tunas Harapan buat video demonstrasi gimana itu telur bisa melayang, terapung dan tenggelam di air dengan menggunakan media air, wadah beserta dan telur tentunya yang bisa dimanfaatkan ya, seperti kapal selam ya. Oke, seperti untuk membuat kapal ya. Oke, bagaimana observasi atau hasil observasi uji coba dari media ini ya. Saya sudah mencoba dengan beberapa anak di kelas yang berbeda ya. Dari 60 responden pada kelas yang berbeda diberikan 26 indikator dan 3 penilaian: tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Keterangan nilainya adalah 1 sampai 3. Oke, kita lihat di sini ya. Ada beberapa nilai yang sangat mencolok ya hasil observasinya. Ini adalah grafik hubungan nilai dan interest siswa. Kita lihat ya, nilai interestnya luar biasa ini ya. Ya, modul itu yang warna merah. Tuh, lihat modul. Dari angka 1 sampai angka 26 ya. Dari indikator kriteria tadi, itu yang merah selalu di bawah, paling bawah. Lihat ini nomor 1, kriteria nomor 1 ya. Ini yang merah paling bawah ya, hijau lebih tinggi. Yang hijau itu adalah pakai internet, yang biru pakai HP, dan HP adalah yang menduduki rekor paling tinggi di antara semuanya rata-rata ya. Dari nomor 1 ini terutama nomor 3, nomor 4, nomor 8, nomor 9, nomor 16, nomor 23 dan nomor 26. Ini memiliki nilai yang sangat tinggi ya. Berarti kita mengetahui dari uji coba ini ya, hasil penelitian bahwa ya interest anak-anak menggunakan modul melalui HP ini lebih tinggi dan lebih baik daripada menggunakan internet dan modul buku. Nah, ini nilai begitu ya, terpaut jauh ya, HP, internet, dan modul ya. Internet aja itu kurang begitu karena mungkin ya anak zaman sekarang ya untuk buka Google itu rada susah ya. Mereka lebih suka buat HP, YouTube gitu ya. Oke, lanjut. Oke, simpulan dari hasil observasi awal bahwa siswa lebih menyukai media belajar di luar sekolah. Siswa lebih menyukai media yang praktis, menyukai media yang dipakai di situasi apapun ya. Siswa juga membutuhkan media belajar sebagai teman belajar dimanapun ya, membutuhkan media yang dapat digunakan saat listrik padam, membutuhkan media belajar khusus bagi siswa yang sedang PI, dan sekarang ini siswa yang sedang dalam masa pembelajaran jarak jauh menghindari virus corona. Iya, corona. Oke, uji coba siklus kedua. Nah, itu sangat ribet ya. Angket saya berikan kepada 60 orang tadi dengan diberikan 40 indikator ya, kriteria nilainya 1 sampai
sampai 3 ya, 1 sampai 3 nilainya adalah 1 sampai 5 ya. Angketnya pada siklus ke-1 ke-2 kita lihat ya. Gambarnya begitu angketnya. Nah, ini prakteknya begini, mereka saya pinjamkan headset, kemudian saya suruh lihat video saya untuk memberikan pembelajaran di HP, kemudian memberikan penilaian kepada saya pada media saya ini ya. Yang berhasil dilakukan adalah pada 25 siswa pada kelas yang berbeda ya, mereka bergantian satu persatu memberikan respon atas media yang telah saya buat kepada mereka ya, itu ya. Oke ya, membutuhkan headset ya, tentunya saya pinjam broadcasting dulu ya. Oke, grafik kepuasan pelanggan dari media HP yang sudah saya sampaikan tadi ya. Apa ya? Nah, ini kita lihat ya, siklus 1, siklus 2. Ini siklus 2 lebih baik daripada siklus pertama ya. Karena apa? Ada perbaikan-perbaikan dari kontennya itu sendiri maupun tampilannya maupun medianya ya. Maksud saya misalkan ada yang PowerPoint, ada yang menggunakan video observasi lapangan, ada yang menggunakan tulisan dengan menggunakan touchpad begitu, dan lain sebagainya. Ini medianya diperbaiki ya. Oke, simpulannya bagaimana? Kesimpulan dari media HP ini adalah media ini mampu memotivasi belajar siswa di luar sekolah. Media ini dapat menjadi teman belajar dimanapun. Media ini sangat membantu siswa belajar di luar sekolah. Media ini praktis dan dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Media ini dapat menjadi pengganti guru di luar sekolah. Dengan media ini dapat membantu masalah siswa PI. Media ini dapat menampilkan berbagai jenis informasi dalam bentuk video, dan juga media ini sebagai solusi belajar jarak jauh untuk menghindari penyebaran virus corona. Ya, kendala yang dihadapi apa ya? Yang pertama, bagi siswa yang tidak memiliki HP, bingung tuh ya, harus ke rumah tangga ya. Tapi saya yakin ya, sampai sekarang ini ya, hanya 0,0 sekian persen itu siswa tidak memiliki HP. Rata-rata semuanya memiliki HP dan keren-keren HP-nya. Ya, tampilan gambar tulisan tidak dapat dibaca dengan jelas oleh orang yang cacat mata. Ya, kalau yang miopi itu, tapi jangan khawatir, karena tunas harapan biasanya itu anaknya sudah diseleksi dulu menggunakan diseleksi di awal mengenai matanya ya, begitu. Apakah rabun dekat, rabun jauh dan lain sebagainya. Dan rata-rata kalau di tunas harapan berarti matanya normal-normal ya. Menampilkan tulisan soal pada evaluasi membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan media untuk penampilan menampilkan jelas lebih jelas dari layar HP. Ya, jadi untuk penulisan soal itu memang agak kurang begitu jelas ya. Tapi ini bisa diantisipasi sekarang ini. Dengan menggunakan KineMaster kita membuat di HP tulisan kita lebih jelas. Oke. Sarannya adalah media ini agar dapat dikembangkan lagi agar bisa interaktif, diperlukan program tertentu untuk melakukan analisis hasil ulangan jarak jauh ya secara otomatis. Ya, ini bisa menggunakan sekarang kan ada juga itu belajar online banyak sekali, di Play Store juga banyak sekali media-media yang bisa kita download di aplikasi-aplikasi. Misalkan contoh adalah buku-buku elektronik ya kan, kemudian animasi-animasi dan lain sebagainya. Juga ruang guru juga bisa digunakan. Oke, sehingga sekali lagi media ini adalah salah satu solusi untuk belajar bagi Anda semua siswa dan mahasiswa dimanapun berada. Tetap belajar di rumah ya, dan tetap Anda menjaga diri agar tidak terkena virus yang sedang ramai sekarang diperbincangkan, dan semoga sehat selalu dan semoga media ini bermanfaat ya. Minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, comment, subscribe karena gratis ya ya gitu. Jadi silakan Anda komen dulu video ini sebagai bukti Anda itu memang hadir pada YouTube saya ya, seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa channel Nuri Sajadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.